Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dema Safi Mutia dengan NIM 230591132. Di video kali ini, aku akan sharing tutorial penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di Excel. Nah, sebelum itu, aku akan menjelaskan apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP secara singkat. VLOOKUP itu V-nya untuk vertikal. Jadi, itu digunakan untuk memindahkan data dari tabel yang vertikal, yaitu panjang ke bawah. Nah, sedangkan HLOOKUP itu hanya untuk horizontal, yaitu memindahkan dari tabel yang horizontal, yaitu panjang ke samping. Oke, teman-teman. Jadi, sekarang aku punya data daftar pegawai PT DSM and Corporation. Aku punya ID dan namanya. Di sini aku juga punya tabel gaji yang berbentuk vertikal dan tabel potongan pajak yang berbentuk horizontal, serta ada rumus pajak itu didapatkan dari potongan pajak dikali gaji pokok. Nah, kita akan mencari gaji pokok. Sama dengan, karena tadi tabelnya itu vertikal, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Buka kurung, lookup value. Lookup value itu ID pegawai yang ingin kita cari. Jadi, D8, titik koma, karena di Excel aku pakai titik koma, jadi aku ikutin rumus itu ya. Kalau di Excel teman-teman pakai koma, maka teman-teman gunakan koma sesuai instruksi dari rumus yang ada di sini. Lalu table array itu kita ambil dari tabel gaji dari C24 sampai ke F29. Titik koma, kolom index number itu kita isi dengan kolom keberapa dari tabel gaji yang udah kita dari range tabel gaji yang udah kita blok tadi, yaitu ada di kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi gaji pokok itu ada di kolom 2. Maka itu kita ketik 2 titik koma. Kita bisa isi true or false karena aku mau hasil yang sama persis dengan ID-nya. Jadi aku akan isi dengan false atau 0. Kalau mau isi true, boleh isi dengan 1. Nah, sudah. Kita tekan enter. Lalu untuk data di bawahnya, kita bisa langsung seret aja atau seperti ini. Sudah ada tanda panah ini, lalu kita klik 2 kali. Maka akan keluar seperti ini. Nah, keluar seperti ini, kenapa ada yang error dan ada yang benar? M004 5.200.000 benar, M006 5.700.000 benar. Dan kenapa ada NAI? Yaitu kesalahan di table array. Kita lupa menguncinya dengan F4 karena kalau kita lihat di ini salahnya tuh dia sudah menjadi dia tidak tidak di range yang C24 sampai F29, tapi berubah menjadi C26 F31 karena kita lupa kunci. Maka dari itu kita harus kunci dulu dengan F4. Kita tekan F4 sekali, sini juga F4. Lalu kita enter. Lalu kita klik 2 kali lagi dan berhasil. Kenapa ini NA? Karena ini akan berbeda rumusnya. Lalu selanjutnya untuk tabel tunjangan.
masih sama rumusnya. VLOOKUP, buka kurung, lookup value ID, titik koma, tabel array-nya tabel gaji dari C24 sampai F29, titik koma lagi, kolom indeksnya. Nah, ini letak perbedaannya. Kalau gaji pokok tadi berada di kolom kedua, tunjangan berada di kolom ketiga. Jadi kita akan ketik angka 3, titik koma, 0 atau false. Nah, supaya bisa kita seret ke bawah dan tidak ada error, maka kita harus kunci yang tabel array tadi. F4. Ini juga F4. Nah, untuk transportasi juga sama. Atau mungkin kita bisa copy paste aja. Nah, tapi perbedaannya berada di kolom index number-nya. Transportasi berada di kolom ke-4. Jadi kita ganti ini dengan 4. Lalu ini kita klik 2 kali dan selesai. Nah, untuk total gaji ini kita perlu rumus bukan VLOOKUP atau HLOOKUP, tapi sama dengan sum. Buka kurung. Kita akan number ini kita akan block atau range dari total gaji yang mana yang akan kita totalkan. Di sini kita akan mentotalkan dari gaji pokok, tambah tunjangan, tambah transportasi. Jadi kita akan range dari F8 sampai H8. Tutup kurung. Nah, dan ini sudah bisa kita tarik ke bawah atau kita klik 2 kali. Tabel pajak. Karena di sini tabel potongan pajaknya itu horizontal atau panjang ke samping, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP. HLOOKUP, buka kurung, masih sama seperti VLOOKUP tadi. Lookup value-nya yaitu ID-nya, titik koma. Nah, tabel array-nya itu dari I23 sampai N24, lanjut titik koma. Nah, row index, tadi kolom index number, sekarang row index number. Nah, row indexnya itu ada di ini baris 1, ini baris 2. Nah, persentasenya itu ada di baris kedua. Maka kita akan ketik 2, titik koma, false. Nah, enter. Oh, kenapa dia 0? Karena tadi rumusnya adalah pajak itu sama dengan potongan pajak dikali dengan gaji pokok. Kita lupa mengali dengan gaji pokok. Maka dari itu kita akan kali dengan gaji pokok. Kali dengan gaji pokok. Nah, berhasil kan? Nah, lalu coba kita tarik. Wah, error. Apa yang salah? Nah, kita lupa mengunci tabel array kayak tadi. Jadi kita akan kunci dengan F4. Sekarang kita coba lagi. Berhasil. Nah, step terakhir gaji bersih. Gaji bersih itu kita dapatkan dari, kita nggak menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP lagi. Tabel gaji bersih ini kita dapatkan dari sama dengan total gaji dikurang pajak. Nah, berhasil. Nah, untuk total di bawah ini, kita menggunakan apa? Kita menggunakan sum seperti total gaji yang di kolom ini.
Ini bisa sum. 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 Nomornya itu kita range dari F8 sampai F17. Nah, berhasil. Nah, untuk ini bisa kita tarik aja ke samping. Dan selesai. Mudah kan? Nah, sekian tutorial rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.